Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mendapatkan kiriman soal fisika. Di sini ada sekitar cukup banyak, 1 hingga berapa ya ini? Ini 160, 157, 158, 160 soal. Ini ada yang pedagogik, ada yang profesional. Namun karena di sini saya ruang pedagogik, ya saya bahas soal-soal tentang pedagogik. Di sini ada ID soal, ID MPL Prop. Ini sulit, saya sendiri juga nggak ngerti artinya. Yang jelas di sini ada soal dan ada logo Tutwuri Handayani. Kita akan coba bahas. Seorang guru fisika hendak melakukan perbaikan pembelajaran dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas. Saran yang paling tepat untuk guru yang hendak melakukan penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan kelas itu dilakukan agar di kelas itu hasil belajarnya lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi sikapnya lebih baik atau indikator-indikator lainnya agar lebih baik. Dilakukanlah penelitian tindakan kelas. Jadi cukup jelas bahwa di sini penelitian tindakan kelas itu memperbaiki masalah di kelas. Bukan memperbaiki tentang kelas orang lain atau kelas di sekolah lain, bukan, tapi untuk perbaikan dari guru itu sendiri. Oke, kita cek pilihan jawaban. Yang A, meminta guru lain untuk melakukan perbaikan sehingga ia bisa menirunya. Jadi ini ada orang meminta guru lain untuk melakukan perbaikan. Tentu ini salah, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan guru lain. Kita kasih tanda silang. Melakukan pembelajaran tanpa proses evaluasi dan refleksi. Tentu ini juga salah. Ini ada tanpa evaluasi, tanpa refleksi. Dari kata-katanya aja kita sudah tahu ini bukanlah jawaban yang pas. Menerapkan model pembelajaran yang pernah diterapkan oleh guru lain di kelas yang karakteristik siswanya berbeda. Jadi ada guru lain, karakteristik siswanya beda, mau kita terapkan ke kelas kita yang karakteristik siswanya itu beda dengan kelas guru tadi. Jadi si guru lain itu berhasil, namun metode itu kita terapkan ke kelas kita dengan siswa yang berbeda. Nah, ini tentu kurang benar, karena jelas dengan karakteristik siswa yang berbeda, tentu cara atau model pembelajaran ya harus berbeda juga analisis dan caranya. Melakukan dengan upaya coba-coba, tentu salah, namanya penelitian itu tidak ada upaya coba-coba. Melakukan perbaikan berdasarkan masalah di kelas. Nah, jadi sesuai, yaitu PTK tujuannya adalah perbaikan berdasarkan masalah di kelas. Jawabannya adalah E. Kemudian nomor 2, ada kode-kode lagi, ada ID MPL Prop, sulit, sama, saya juga nggak ngerti artinya. Apakah dari kode ini bisa kita lihat kunci jawaban juga, saya juga kurang begitu paham. Yang jelas kita jawab aja. Ada seorang guru fisika yang harus mengajar di daerah. Kalau kita ngomongin daerah, pasti di daerah, satu, fasilitas kurang, kemudian kemampuan kognitif siswa juga kurang, minat belajar kurang. Itu yang bisa kita bayangkan untuk siswa yang ada di daerah. Ingin merancang kegiatan belajar sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Guru ini akan mengajarkan materi kecepatan gerak benda. Agak miring, kita lurusin.
Miring lagi. Oke, udah lurus. Sebagai guru profesional, pengalaman belajar manakah yang sebaiknya tidak menjadi prioritas? Oke, dengan karakteristik siswa seperti tadi, yaitu minat kurang, kemampuan kognitif juga kurang, fasilitas kurang, dan sebagainya. Tentu kita membutuhkan banyak kreativitas. Tapi di sini ada kata-kata tidak. Maka yang kita cari adalah pembelajaran yang paling tidak kreatif. Apakah A mempersiapkan kegiatan siswa untuk menentukan kecepatan aliran air di selokan? Masih ada kegiatan yang menarik ya. Kemungkinan ini masih bisa, masih kreatif. Kita centang. Merancang membuat mobil mainan yang digerakkan dengan balon dan melombakan mobil siapa yang tercepat. Wow, kalau ini di daerah kita bisa bikin mainan mobil menggunakan tanah liat. Kita kasih tanah liat, kemudian belakangnya kita kasih balon, terus balonnya kita kempesin. Nah, ini seru. Tentu murid akan menganalisis mana mobil yang tercepat dan penyebabnya apa. Ini seru sekali untuk anak-anak daerah. Melakukan perlombaan lari di lapangan. Ini berarti belajar dengan banyak gerakan kinestetis. Ya, ini cocok untuk anak daerah. Merancang kegiatan untuk menentukan kecepatan benda yang jatuh bebas. Ada kegiatan di sini. Berarti sudah ada kreativitas. Kalau kita bayangkan kegiatannya seperti apa? Ya, misal ada anak yang aktif suka memanjat. Ini nanti bisa memanjat pohon atau memanjat tiang bendera. Untuk melakukan praktikum semacam ini, menjatuhkan benda, kemudian menghitung berapa kecepatan, berapa gravitasi, berapa ketinggian berdasarkan beberapa kegiatan. Tentu ini masih dalam taraf kreatif. Mempersiapkan diskusi kelompok untuk merangkum konsep kecepatan gerak benda. Nah, menurut saya jawaban yang tidak menjadi prioritas itu yang E. Kenapa? Kalau hanya merangkum, tentu untuk anak-anak daerah ini tidak mendapatkan suatu kesan yang pas, yang asyik untuk fisika. Perlu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, menarik, dan kreatif agar siswanya tertarik belajar fisika. Tentu hanya dengan merangkum konsep itu tidak akan membuat mereka tertarik. Ya, jawabannya menurut saya adalah E. Nomor 3, apakah ini pedagogik? Ada grafik, ada energi potensial. Tentu ini masih profesional. Kita bahas yang pedagogik aja. Setelah melakukan proses belajar, seorang guru selalu meminta siswa untuk merangkum konsep penting yang baru dipelajari. Merangkum. Seluruh rangkuman sepenuhnya diserahkan kepada pendapat siswa. Kejadian ini kurang disarankan karena terkait dengan merangkum ini kurang disarankan. Apa kaitannya kira-kira? Oke, kita cek satu persatu. Guru harus dapat mengidentifikasi materi esensial yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kita bisa bayangkan pada kalimat A ini mengidentifikasi materi esensial. Maka kalau kita mau mengidentifikasi ini, kita bisa bayangkan identifikasi pacar, identifikasi jodoh. Identifikasi dilakukan sebelum, saat, apa sesudah kira-kira. Ya, tentu ini dilakukan sebelum pembelajaran. Padahal ini kegiatannya sudah merangkum. Merangkum itu dilakukan sesudah pembelajaran. Ya, menurut saya ini kurang cocok, saya kasih tanda silang deh. Ya, identifikasi pacar, jodoh itu kita lakukan sebelum dapat jodoh. Ya, analoginya kayak gitu. Apapun hasil rangkuman siswa, itulah yang telah dipahami siswa. Ya, ini bisa benar, bisa salah. Bisa jadi kalau hanya semacam ini rangkuman itu kan relatif ya. Kalau siswanya lagi bad mood, ya yang ditulis juga seadanya. Kalau lagi good mood, ya banyak gitu. Tapi kalau rangkuman, tentu ini belum tentu bisa sebagai alat pemahaman.
rangkuman itu kan bisa dilihat murid berdasarkan banyak referensi. Belum tentu yang ditulis adalah hasil rangkumannya. Maksudnya belum tentu yang ditulis adalah hasil dari pemahamannya. Bisa jadi dia ambil dari referensi yang bagus, kemudian dia tinggal tulis, atau rangkuman yang ada di buku bisa ditulis lagi menjadi hal yang lebih baik. Oke, menurut saya B kurang begitu pas ya. Guru harus selalu menghargai pendapat siswa. Wah, ini gimana ya? Ini bukan suatu pilihan jawaban harusnya. Oke, ini juga silang, saya silang aja. Rangkuman dari siswa menjadi penting dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apakah sepenting itu rangkuman? Ya, maybe yes, maybe no. Saya silang aja. Hasil belajar siswa dapat bervariasi walau pengalaman belajarnya sama. Ya, menurut saya dari A, B, C, D, E saya lebih prefer yang E. Kalau misalkan rangkuman itu kita pakai untuk penilaian, tentu itu kurang pas. Betul ini kalimat ini pengalaman belajar sama tapi hasil belajarnya itu sangat bervariasi. Jadi kalau misalkan rangkuman tadi kita anggap sebagai hasil belajar, tentu itu kurang cocok. Intinya hasil belajar belum tentu bisa didapat hanya dari rangkuman. Kalau secara pasti ya, secara spesifik kebenarannya lebih cocok kalau hasil belajar itu kita pakai tes-tes seperti ulangan harian, wawancara, praktek, dan sebagainya. Ya, menurut saya jawabannya yang E. Kok dari tadi E terus ya? Oke, nomor 5, kalau ada grafik elastisitas, ya kemungkinan ini profesional deh, bukan pedagogik. Ya, ternyata betul ya. Ini profesional. Nomor 6, prinsip perancangan pembelajaran dalam merancang kegiatan di lab. Berarti ini pedagogik, merancang pembelajaran di lab. Bila kegiatan pembelajaran akan dilakukan melalui model free discovery bebas. Nggak lurus ya. Discovery bebas, berarti penemuan yang bebas. Jadi murid dibiarkan untuk menemukan sendiri. Maka hal yang perlu dipertimbangkan untuk dihindari, berarti yang nggak boleh dilakukan guru dalam free discovery. Memberikan kebebasan, wah ini jelas boleh. Menuntun langkah demi langkah eksperimen agar eksperimen tidak gagal. Ini bukan free lagi, kalau ini adalah guided. Karena apa? Menuntun langkah demi langkah, pasti ini adalah terbimbing. Guided discovery, bukan free discovery. Oke, kita simpan dulu jawabannya yang B. Kita simpan, kita kasih tanda ya di sini. Mendiskusikan hasil pengamatan bersama kelompok lain. Wah, ini tentu boleh karena mereka sangat free. Dengan kelompoknya boleh, dengan kelompok lain juga boleh. Mempresentasikan hasil percobaan kepada kelompok lain. Ya, kalau free discovery, nomor D ini termasuk dalam sintaksnya. Menyediakan tabel data yang harus diisi dan contoh analisis datanya. Tentu E ini boleh, D boleh, C boleh. Ya E kenapa boleh? E boleh itu karena biar free-nya itu ada semacam sedikit rambu-rambu biar tidak terlalu terlempar dari tujuan pembelajaran. Menurut saya yang paling tidak boleh itu tentu B. Dituntun sedikit demi sedikit, malah nanti itu bukan free discovery lagi, itu tipenya adalah guided discovery. Boleh kita free discovery itu memberikan batasan, cuma kita tidak boleh kalau sampai menuntun langkah demi langkah. Kalau hanya sekedar kita kasih, nanti rubrikmu semacam ini, kegiatanmu kurang lebih seperti ini, gambaran umum, nah itu baru masih free ya, masih tergolong free. Nanti tabelmu seperti ini, analisis datamu kurang lebih seperti ini, nah itu masih free. Kalau sampai menuntun langkah demi langkah, masuk dalam guided discovery. Nomor 7, menganalisis sifat rangkaian RLC. Ini masuk dalam profesional, bukan pedagogik. 8 ada kayak gini,
Mungkin Bapak Ibu bisa cek ya dari jawaban saya sama kode-kode ini, barangkali ada korelasi jawaban dengan kode. Mungkin A ini adalah jawaban atau 13 ini adalah kunci. Saya juga kurang begitu tahu, tapi di sini saya menganalisis dengan hasil pemikiran saya sendiri. Untuk menilai laporan hasil eksperimen para siswa di laboratorium, seorang guru fisika perlu menilai laporan. Namanya laporan, namanya kegiatan, pasti harus mempunyai namanya apa? Pedoman, atau lebih tepatnya kalau bahasa di pedagogik itu rubrik. Ini ada. Menyusun rubrik penilaian untuk berbagai unsur yang akan dinilai. Ya D ya. Jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 9. Ada kode lagi, ada 1 ini A, apa mungkin 1 itu A, 2 itu B, saya juga kurang begitu menelisik. Dalam membelajarkan konsep perpindahan kalor secara konduksi, kalor konduksi, guru menggunakan model discovery. Memfasilitasi siswa menyelidiki berbagai bahan yang memiliki konduktivitas berbeda-beda. Konduktivitasnya beda-beda, dan ini ada namanya discovery atau penemuan. Jadi siswa harus menemukan rancangan kegiatan siswa dalam tahap pengumpulan data, mencari data. Kita cek identifikasi berbagai bahan logam yang hendak digunakan di dalam penelitian. Apakah ini mendapat data karena yang diminta pengumpulan data? Bisa jadi maybe yes, maybe no. Kita kasih centang deh. Mengumpulkan data, ini pengumpulan data, ini mengumpulkan data. Ini dari kalimat sudah cocok nih. Kita cek ya. Konduktivitas kalor suatu bahan. Kemudian dilakukan perancangan percobaan yang tepat. Ini pengumpulan data, mengumpulkan data konduktivitas kalor bahan. Ini kita save dulu, Melakukan percobaan tentang percobaan ini sudah kelewat ini ya. Ini jelas salah, kita silang. Mengumpulkan informasi, ini data sama informasi juga 11-12 tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap konduktivitas kalor. Kita cek ya. Melakukan percobaan dengan berbagai bahan, memanaskan satu ujungnya lalu mencari hubungan antara lama pemanasan dengan perbedaan suhu ujung-ujungnya. Sudah percobaan, jelas salah. Tinggal 3 kita eliminasi lagi. Baik, di sini ada perpindahan kalor konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi. Saya dapat satu kalimat kunci lagi. Ini ada faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap konduktivitas kalor. Nah, ini kita ketemu nih. Perpindahan kalor secara konduksi. Ada motor lewat. Perpindahan kalor secara konduksi sama konduktivitas kalor, ini dua konsep yang sudah sangat berbeda. Ini kita bisa silang deh. Tinggal 2 nih. Identifikasi berbagai bahan logam yang hendak digunakan di dalam penelitian. Mengumpulkan data konduktivitas kalor suatu bahan. Kalau dari kalimatnya aja ini mengumpulkan data, mengidentifikasi berbagai. Tentu yang paling cocok itu dari kata ini, ya tentu yang B. Sudah jelas ada data konduktivitas kalor. Kita kasih komen di sini. Komen. Sticky notes. Kita perlu ingat juga mungkin gini. Di situ ada konduksi. Konduksi itu H. H itu rumusnya apa? K. Konduktivitas luas delta. Nulis delta gimana? Gini aja, delta T, delta suhu.
ini nih. Oke, kita kasih komen. Ini ada pensil lagi. Oke, konduktivitas K, ini konduktivitas ya. Itu kita bisa gunakan untuk mencari perpindahan kalor, besarnya perpindahan kalor. Kalau kita nggak bisa ngetahui nilai dari K, kita nggak bisa ngetahui nilai dari H. Berarti mengumpulkan data konduktivitas kalor ini adalah hal yang sangat betul. Kenapa? Kalau K kita nggak tahu nilainya, otomatis kita nggak tahu nilai H. Setelah kita tahu nilai K, kita membuat perancangan percobaan untuk menentukan nilai H. Menurut saya B adalah jawaban yang paling solutif dan cocok dalam pembelajaran yang ada pada soal. Oke Bapak Ibu, jika nanti ada hal yang kurang berkenan bisa komen di bawah. Oke, sticky notes-nya saya tutup. Nomor 10. Oke, menjelaskan prinsip tindakan refleksi dalam pembelajaran fisika. Refleksi dari kata pencerminan ya, mencerminkan. Oke, kita lihat kebiasaan guru fisika setelah melakukan proses belajar mengajar yang dapat menunjang peningkatan profesionalismenya dalam mengelola pembelajaran adalah jadi untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengelola pembelajaran berarti kita harus refleksi diri. Oh, ternyata saya itu ngajarnya kok masih begini, terlalu banyak ke kanan, terlalu senang dengan yang cantik, terus yang jelek nggak kita urusin. Nah, itu kita perlu refleksi diri. Agar apa? Agar pembelajaran kita selanjutnya bisa lebih baik daripada hari ini. Oke, kira-kira kalau gambaran saya seperti itu, jawabannya yang mana? Mempersiapkan proses belajar. Nah, ini masih tahap perencanaan pembelajaran. Melihat kembali perjalanan pembelajaran dan mengidentifikasi proses belajar mengajar yang perlu mendapat perhatian. Oke, kayaknya yang B ini paling cocok deh dengan kalimat saya tadi. Jadi, agar kita lebih baik, maka kita perlu memperhatikan bagaimana cara ngajar kita. Makanya nanti kalau di PPG, Bapak Ibu juga akan dikenalkan dengan namanya PPL. Kemudian di syuting, dari hasil syuting dianalisis bareng-bareng. Dan dianalisis bareng-bareng, plus minusnya apa, temannya juga gitu, plus minusnya apa, nanti akan ketemu titik temu bagaimana cara mengajar yang terbaik. Ya, jawabannya kemungkinan yang B ya. Karena di sini sudah ada proses refleksi, yaitu melihat kembali perjalanan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi proses belajar yang perlu mendapat perhatian. Untuk kali ini cukup hingga nomor 10. Semoga bermanfaat, tetap semangat, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.